Cok. Saya beli tali kecil dulu. Ya sih. Pak Yuda, sebelah sini. Baik Pak. Sebelum saya mulai, ya kan, Pak, yang tukang menyembelih di musola masjid ini siapa? Yang tukang menyembelih sapi di masjid ini siapa? Ayo, ayo. Yang mana Pak? Monggo Pak. Saya, Bapak tarik dorong nyembelihnya. Dorong, sok. Mau pilih yang mana? Maksudnya buat ngetes. Ini aja Pak. Jangan dibuka Pak, buntung ntar. Nah, Bapak silahkan, misalnya ini sapi, udah rebah. Bapak silahkan praktekkan cara Bapak motong, mangga. Siap. Bagaimana akhirnya Pak? Oh begitu Pak. Oh siap. Posisi badan semuanya begitu Pak. Yang anggaplah ini real Pak, real sapi, coba Bapak praktekin. Nah, siap Pak. Oke Pak, makasih Pak. Nah, ada lagi yang mau praktekin teknik yang tarik, sok. Pak Ketua DKM dari tadi disuruh-suruh, mangga ke depan. Ayo Pak, saya butuh relawan untuk bantu saya. Silakan Pak. Monggo, monggo Pak. Oh, monggo, monggo, apa Pak? Apa Pak? Karena beda Pak. Bapak pakai celana, Bapak pakai sarung. Saya pengen tahu deh. Monggo Pak, monggo Pak. Sok mangga. Membeli? Ya sok mangga Pak. Yang dorong, sembelih dorong, videonya ada. Nah, oke Pak. Baik Pak. Makasih. Satu orang lagi yang teknik tarik, ada yang nyembelih paket, mau nggak Pak? Maju Pak, silakan Pak. Tar dulu. Pak, teknik tariknya pakai pisau pendek apa pakai pisau panjang? Panjang, silakan Pak. Mangga Pak. Silakan Pak. Berarti lehernya miring Pak ya? Siap. Oke, baik Pak. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak-bapak yang sudah mempraktekkan terkait teknik penyembelihannya. Yang pertama Pak, semua yang Bapak-bapak lakukan adalah betul, benar semua Pak. Nah, ada beberapa tambahan, pisaunya maaf Pak. Yang pertama, pisau yang dipakai adalah pisau panjang, betul. Kalau untuk teknik dorong yang dipakai adalah titik sayatannya dari sini Pak, ujung pisau ke pangkal. Jelas Pak ya? Jadi dari ujung pisau ke pangkal disayat, didorong maju. Nah, kalau bahasa kami ada dua, pisau menjauhi badan atau pisau mendekati badan. Berarti ini yang menjauhi Pak ya, menjauhi badan. Oke, nah saya contohkan sedikit kertas. Pisau ini insya Allah tajam Pak. Tajam Pak ya. Mohon maaf jangan ditiru. Mohon maaf jangan ditiru. Ketika pisau ini hanya nempel dan ditekan, tidak akan terjadi namanya pendarahan. Saya aja Pak, mohon maaf jangan ditiru. Biar saya aja. Jelas Pak ya? Kalau ditarik atau dorong kira-kira gimana Pak? Nah, disitulah titik yang kebanyakan teman-teman atau bapak-bapak sekalian lupa. Ditekan aja begini Pak, tanpa didorong maju. Karena yang kita butuhkan adalah sayatannya, irisannya Pak, slice-nya Pak, bukan cuma tekanannya. Jelas Pak ya? Nah, oke, pisau udah oke. Nah, yang kedua, posisi badan. Nah, posisi badan yang ideal seperti apa? Yang tadi Pak Mas, kasih video dulu yang nyungsep. Kayaknya keren tuh. Nah, posisi badan yang terbaik menurut kami yang telah kami praktekkan adalah kuda-kuda Pak. Nah, untuk pisau pegang aja. Untuk pisaunya, ya kan, harus bertentangan dengan kaki Pak. Kalau tangan kanan megang pisau, kakinya harus di belakang. Kalau begini Pak, rentan terhadap cedera. Jelas Pak ya? Mau didorong begini tiba-tiba nyangkut. Tapi kalau kita kuda-kuda belakang begini, yang ini Mas, yang bapak-bapak pakai sarung gelinding ke depan itu Mas.
Nah, kuda-kuda yang paling efektif adalah kuda-kuda berat belakang, kaki kanan yang bertendangan taruh di belakang. Tegak begini Pak. Kalau bahasa karatenya namanya senkucuda sekali. Atau kuda-kuda sejajar. Ada yang begini Pak. Nah, kalau yang enak, kenapa bertentangan seperti ini Pak? Jadi tangan kanan megang pisau, kaki kanan taruh di belakang. Aman Pak. Ini saya pelajari di teman-teman dari lempar pisau. Jadi kalau teman-teman lempar pisau pakai tangan kanan, kaki kanan taruh di belakang. Kalau jatuh, nancep, wassalam. Yang gagal Mas. Nah, baik Pak. Untuk posisi leher yang ideal untuk teknik dorong adalah posisi leher tengadah. Pak, kalau miring bisa? Bisa. Tapi miring itu sering terjadi kegagalan pada saat disayat, sapinya berontak, lehernya jepit pisau. Sering kejadian Pak? Sering kejadian? Yang gak ada ya? Nah, silakan Pak Yuda belah sini. Kalau sapi Pak minimal ada 3. Satu yang megang kepala, satu si eksekutor, satu yang narik gelambir. Nah, kadang-kadang suka lupa tuh yang narik gelambir. Gelambirnya nggak ditarik, kecuali Bapak profesional kayak teman-teman di RPH yang tinggal langsung tarik. Nah, posisi sapinya adalah leher tengadah. Yang bagian kita tekan di bagian 2 tangan, rahang. Jadi yang menghadap ke sini. 2 tangan rahang seperti ini Pak. Sapinya tengadah, badannya miring apa? Miring badannya, lehernya aja tengadah. Atau serong 45 derajat. Oke, dari sini kuda-kuda dipegang dulu tangan lehernya, dipastikan dulu sayatannya, pisaunya diangkat. Bismillahi, Allahu Akbar, maju. Nah, ini ngasih aba-aba, Bang, ini kayaknya belum putus Bang. Tarik lagi. Nah, teknik ini rekomen buat yang baru-baru Pak. Kenapa? Apabila terjadi kegagalan pada saat sayatan pertama, Bapak bisa tarik untuk sayatan mundurnya. Jelas Pak ya? Jadi misalnya ke sini, saat wadah jain yang sebelah kiri putus, yang venas ini belum putus, tinggal tarik aja. Selesai. Tapi pastikan pisau tajam dan lehernya tegang. Nah, didorong seperti ini Pak, tarik lagi, selesai. Nah, jangan dulu Bapak angkat pisau Bapak sebelum Bapak yakin 3 saluran tadi, hulkum mari dan wadah jainnya putus. Kadang-kadang kita kan action doang Pak. Sering Pak, jangankan yang mohon maaf, jangankan yang awam, yang senior juga banyak yang begitu Pak. Bukannya dicek dulu mampet apa enggak, putus atau enggak. Terkadang kan walaupun darah itu mancer Pak, padahal belum putus. Kan dependen putus Pak ya, putus. Jadi Bapak setelah motong, tempel dulu aja goloknya, pisaunya. Oh, udah putus, baru angkat. Jelas Pak ya? Jangan Bapak gaya-gayaan. Ada lagi yang begini Pak. Saya pernah ngeliat di salah satu video di daerah Sumatera. Sambil ngerokok Pak, saya bingung itu rokoknya di sini. Itu kapan Bismillahnya? Saya bilang gitu. Itu Pak kadang-kadang kejadian tuh. Ini orang kapan Bismillahnya ya katanya. Itu rokoknya masih di mulut. Insya Allah kalau di sini mah, saya yakin dari teman-teman, apalagi yang dari pengurus masjid segala macam, ilmu agamanya udah pada paham, adabnya juga udah pada paham. Jadi kalau masalah itu kita nggak terlalu ngebedah ke sana Pak. Baik Pak, untuk yang dorong ada pertanyaan. Silakan. Teknik dorong. Gak ada Pak ya? Nah, oh iya ntar. Nanti yang coba peserta. Kalau posisi seperti ini Pak, kenapa harus kuda-kuda? Bapak nanti lihat di YouTube dah. Saya juga videonya gak ketemu tuh. Orang yang beleh, badannya gemuk, pakai sarung, orangnya gini Pak. Ya begini nih Pak dia soalnya. Nah ini Pak, Bapak lihat dah. 1, 2, 3. Iya loh. Nyalain yang sebelahnya, saya dorong katanya. Nah, Bapak bisa lihat, iya.
Kenapa bisa gelinding Pak? Saya tanya. Tepat. Bapak udah langsung tune in tuh. Yang kedua apa Pak? Satu tempat, kedua tempat. Yang ketiga? Pakaiannya Pak. Kalau bisa mah Pak, kalau mungkin cuma motong doang sih nggak apa-apa. Kalau yang lain ngerobohin, usahakan pakaiannya yang safety Pak. Pakai celana tuh. Takutnya kalau pakai sarung lupa pakai daleman gitu Pak ya. Nah, ini bukan masalah nyungsepnya Pak, malunya ini sama orang sekampung Pak kalau saya. Besok lagi saya nggak mau datang kata Ustadz itu, nggak mau, malu gua katanya. Itu yang dorong Pak. Nah sekarang yang tarik. Yang tarik Pak. Yang tarik ada dua teknis, yaitu tarik pakai pisau panjang, tarik pakai pisau pendek. Kita pisau panjang dulu. Pakai pisau panjang, lehernya yang proper adalah miring 45 derajat atau tengadah. Pak, kenapa sih enggak miring aja kayak begini? Dipakein apa namanya? Gedebong atau digali. Nah, otot sapi itu Pak, di punuk ini banyak di sini. Bapak sering lihat kan orang disaduk begini Pak? Ya kan Pak ya? Ototnya itu kan nyaduk kita. Nah, kalau kita tahan begini Pak, begitu dia ngebawa, takutnya dia ngehentak Pak. Tapi kalau posisi diginiin, ditekan rahangnya atau miring 45 derajat, tenaganya berkurang Pak. Jadi lebih aman. Karena yang kita perhatikan, seringnya orang kejepit, pisaunya digesek-gesek begini, nggak tegang lehernya. Itu posisi leher yang miring. Bapak lihat tuh, kegagalan motong-motong di YouTube suka ada tuh ya. Itu rata-rata pisaunya miring Pak, begini nih. Sapinya tiba-tiba begini, ngejepit. Karena miring. Kalau kita tengadah, ini ngebentang, ini tenaganya dia nggak ada Pak. Apalagi sapi-sapi monster yang beratnya udah sekitar 1 ton ke atas, tenaganya pasti lebih gede. Makanya begini aja Pak, kalau yang di Turki ada Pak, miring emang dia Pak, tapi dia kan diikat kakinya satu, ini tekuk ke belakang. Ada Pak, tapi begini Pak, 45 derajat. Kalau pisau panjang, yang dipakai pertama adalah dari pangkal atau tengah ke ujung. Contoh, miring 45 derajat sebelah sini, kanan belakang, kiri kanannya masuk, set, pangkal Pak, pangkal, puter ke ujung. Jelas Pak ya? Jangan Bapak begini, wadah yang sebelah sini enggak kena, nanti Bapak dihujat netizen. Itu belum potong sempurna tuh, wah rame lagi ntar. Puter Pak, set, jelas Pak? Nah, setelah itu Pak, apabila kok kayaknya ini belum putus nih ya, ada yang belum putus sebelah sini ya, Bapak jangan balik begini Pak, nyangkut. Bapak ulangi aja, seret atau dikit seret gitu Pak. Kalau Bapak maksain untuk apanya dorong ke sini Pak, nanti si pisau itu kan masuk ke kulit, nyangkut begini Pak. Mending begini aja Pak, satu, kalau memang kurang yakin, wah selesai. Itu yang panjang Pak, pakai pangkal ke ujung pisau. Kalau pakai pisau pendek, kebalikannya Pak. Teknik tarik pakai pisau pendek dari ujung Pak, untuk bukaan pertama. Set, masuk, brol, langsung. Mas, sok diputer. Ini Pak kira-kira Pak. Orangnya ya Bapak kenal lah. Ditahan dulu pisaunya Pak. Dilihat dulu karena yang aki-aki satu awam Pak, nggak tahu itu mana venamanya atau hulkumarinya. Selesai baru angkat. Ini sapi Bali, yang itu sapi Brahman X-Cross di RPH. Nah ini Pak, ini cuman berdua. Itu orangnya sama Pak, tapi itu waktu masih gemuk, sekarang udah kurus. Oke, silakan, geser Bang. Ada pertanyaan teknik sembelih? Silakan Pak, mangga. Oke, justru yang ada tanduknya yang paling enak. Yang merah, Mang, yang merah Mang. Tenang Pak, di sini komplit alatnya Pak. Nah, ini sapi Bali lah Pak, kan umum sapi ya yang sering dipotong nih. Nah, tanduk ini akan menjadi bantuan alat untuk nahan si kerbau atau sapi supaya nggak gerak. Ini di sini Pak. Ini ditekan ke sini,
Jadi setelah ini leheran nekuk, tek, tanduk ini kan begini Pak. Ketika dia udah begini, jadinya dia akan nonjolin ini Pak. Jadi tanduk ini kan ngebenggul Pak. Ketika ditekan ke bawah, dia naik ke sini nih. Jadi saluran hulkum mariwadahnya akan lebih nongol, malah lebih enak kalau tanduknya. Jadi dia lebih nongol, jadi tanduknya ngeganjel ke tanah. Nah, kalau teknik serong, ini yang rada trouble, karena tanduknya nancep, ya kan? Makanya ini dibawa ke sini. Tadi seperti yang udah saya sampaikan, paling proper tuh ngadah. Karena tenaganya gede, kita kan dibantu dudukin dah ibaratnya. Kalau takut ya kan, jadi insya Allah nggak bakalan berontak tuh. Yang penting kita yakin tekannya. Jadi tanduk ini malah ngebantu Kang, buat supaya si tenggorokan lebih nonjol ke atas pada saat ditekan rahangnya ke bawah. Kira-kira gitu. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Enggak? Sama. Ukuran pemotongan titik sayatan dari telinga. Telinga itu Pak sejajar dengan rahang. Tep di rahang sama, di telinga juga sama. Jadi ukurannya bisa ngambil di situ. Digeser ke telinga ke sini. Tapi kalau saya lebih condong ke rahang. Kenapa? Karena gampang megangnya, tek, mentokin aja ke tulang rahang. Mentok baru gitu. Sama aja Pak, karena posisi sejajar. Ada lagi Pak? Tarik dorong. Dorong, tengadah. Saya contohin lagi Pak. Dari sini Pak, dari sisi sebelah kanan atas. Dari sini kalau mau nyari sekalinya dorong maju 1, 2, 3. Oh ini belum putus, ragu, mundurin 1, 2, 3. Selesai. Jelas Pak ya? Silakan. Nah, ini sebenarnya ntar ada ranah fikihnya tuh Pak, tapi nggak apa-apa saya bantu jawab sekarang, nggak ada. Sah. Tapi kalau digodot-godot Pak, larinya ke apa Pak? Ihsan. Nah, larinya ke ihsan Pak. Nah, jadi kalaupun sampai digodot berkali-kali, halal mah halal Pak. Tapi apa tega? Kira tega nggak Pak? Kuncinya 2 Pak. Kalau mau cepet, pisau tajam, leher tegang, yang nyembelih berani, selesai. Nah, ada yang mungkin nanya, Pak, kenapa nggak 2 tangan? Nah, ya nggak Pak? Yang pertama Pak, teknik 2 tangan ini bisa dibilang beresiko tinggi. Karena Pak, teknik 2 tangan dorong itu Pak, kan begini Pak ya. Ini kalau sapi berontak, pisaunya begini Pak. 2018 teman saya banyak yang kena Pak, ngikutin yang di YouTube, bener kan? Nah, pasti lihat di YouTube. Yang di YouTube itu nggak nyampein safety tangan kirinya Pak, cuman mau YouTube begini Pak udah. Itu banyak yang kena, demi Allah Pak, depan mata kami sendiri, teman kami itu tanya Pak Soleh, banyak yang kena itu. Ada yang begini Pak, shoot, kebler, 17 jahitan. Ada yang tangannya bablas, shoot, tusuk, depan mata kita sendiri Pak. Padahal kita udah ingetin, 1 tangan aja. Nah, kalau mau 2 tangan, tangan kirinya jangan dibilah, digagang atau di tangan yang satunya untuk menambah tekanan. Tapi seperti yang saya bilang tadi Pak, kalau pisau ini udah tajam, leher tegang, 1 tangan cukup. Jelas Pak ya? Baik Pak, ada lagi Pak? Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Panitia minta gedebongnya. Saya minta 1 orang Pak dulu, Pak Ketua Porsimah. Bapak Ketua Porsi yang udah disampaikan Pak. Tahan dulu Pak, karena ini pakai pisau tajam dan berbahaya. Sarung tinjunya dipakai. Nih Pak, pakai tangan kirinya aja. Iya Pak, selain berat juga mahal Pak. Jangan Pak, di sini nggak ada. Saya beli di Jerman. Betul Pak. Nggak ada, cari aja yang merek ini kalau ada. Agak ngagul dikit.
Oke Pak, sok. Ya. Nggak apa-apa sikat Pak, pisau mah gampang, tenang. Kuda-kudanya Pak, turun dikit badannya. Nah, dari pangkal sebelah sini dulu Pak. Oke, sip. 1, 2, 3, bismillah, ya Allahu Akbar. Wah, gesek aja Pak. Nah, ini yang terjadi kalau Bapak mengandalkan tekanan. Tidak mengandalkan sayatan atau irisan jalan. Sok Pak, lagi, nggak apa-apa. Bareng-bareng kita Pak. Nah, tarik. Oke. Nah, gini Pak. Kita motong atau nyembelih itu membuka atau menyayat apa Pak? Betul, menyayat kulit bukan menyayat daging. Nah, dari sini Pak, Bapak jalanin dulu. Ini sengaja saya tumbulin dikit, emang sengaja supaya tadi Pak, Bapak jangan berfokus terhadap tekanan. Bapak berfokus terhadap sayatan atau irisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Majukan pisaunya Pak ya? Emang sengaja saya bikin begitu, depannya agak tumbuh dulu biar jalan. Nah, nanti Bapak bisa coba lagi seperti tadi, maju ke depan, bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Bapak kenapa? Karena Bapak berfokus terhadap tekanan. Mangga Pak, coba lagi. Nggak apa-apa Pak. Nah, udah mulai Pak. Jalan kan pisaunya? Nah, itu Pak. Jadi Bapak bisa merasakan perbedaannya antara tekanan dan gesekan. Oke Pak, makasih banyak Pak. Satu lagi yang mau nyoba, dorong atau tarik, mangga. Maju Pak. Sayang Pak, ini gedebong pada nyiapin udah dipakai Pak. Silakan Pak. Mangga Pak. Pak, pakai kacamata duluan. Pakai kacamata duluan. Yang mau nyoba Pak, biar kita ngerasain Pak, seperti apa sih itu gesekan itu. Dorong Pak ya. Tangan kiri. Pak pakai Pak. Tangan kiri aja, sok. Bapak rasain Pak, kalau pisau itu nyangkut, berarti tekanan Bapak berlebihan. Bapak belum bisa menjalankan pisau. Apa? Giveaway. Bisa Pak, ada syaratnya. Bapak transfer dulu 2 juta. Silakan Pak. Kuda-kudanya Pak. Satu tangan aja Pak, satu tangan aja. Nah, iya loh. Nah, paham Pak ya? Gesek dan tekan. Jangan berfokus terhadap tekanannya, tapi gesekannya. Tekan memang harus, tapi pisau itu harus jalan. Ditekan dong Pak, enggak jebol tadi kayak tangan saya. Sok Pak. Sama-sama. Pak, mohon maaf Pak, saya bukan Pak Ustadz, soalnya saya nggak makan bangku pesantren. Mangga. Teknik tarik, yang narik. Pak, mangga. Bapak yang kacamata, tarik dorong Pak. Tarik. Pisaunya mau yang mana? Bebas. Yang ini. Nih Pak, yang rada mahal dikit. Sok, pakai sarung tinju. Nah nih, sok pakai. Nggak apa-apa Pak, itu rusak pisaunya punya ketua ini. Ini yang dipakai apa namanya? Orang-orang zaman pertengahan tuh, medieval ya kan, tentara-tentara kesatria itu. Berat ini Pak, apalagi seluruh badan itu, 30 kilo lebih. Sok. Saya geser dulu. Miring 45 derajat. Hati-hati kaki kanannya. Sok. Miring 40 derajat, berarti pisau harus ngolong. Ya, sok. Puter. Oke. Mantap Pak, makasih banyak Pak. Jadi ini teknik yang tadi saya contohkan. Pisau itu muter melingkari leher. Kalau nggak muter Pak, yang sebelah sini doang yang kena, ininya enggak. Jelas Pak ya? Sok, ada lagi terakhir. Yang masih penasaran pengen nyoba, mangga Pak. Nah sok, ya nggak apa-apa Pak, duluan Pak, sok nanti gantian. Sok Pak, silakan Pak, pakai dulu sarungnya. Ingat Pak ya, digesek bukan ditekan. Ya siap.
Ya. Oke, sok. Mainkan. Kuda-kudanya. Kuda-kudanya. Nah, bismillah ya Allahu Akbar. Ya. Begini aja Pak, begini Pak. Coba. Oke, masih terlalu tekanan Pak. Selosorin aja pisaunya. Oke. Baik Pak, makasih banyak Pak. Satu lagi Pak Ketua TKM. Ini yang Pak, tapi yang rollingnya jangan dipraktekin ya, dari pakai sarung ya. Takutnya mau praktekin lagi pakai sarung ini, jangan Pak. Tembuhan saya ntar. Sunat 2 kali Pak ya. Habis dong. Sok. Kuda-kudanya Pak, diperhatikan dulu posisinya. Begini ya? Ya, begini Pak. Nah, siap. Tangannya taruh Pak, tempelin. Ya, sok ujung ke pangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum disayat aja Pak, yang belum disayat. Yang belum ada sayatannya di sini Pak, di sini Pak. Nah, belum ada sayatannya. Sok. Nah, sok kuda-kudanya Pak, hati-hati Pak. Oke, jalan. Sekali lagi Pak, dari ujung ke pangkal, sok. Nah udah jalan aja Pak. Nah, sok dari ujung ke pangkal. Lurus dulu Pak, lurus rata. Tekanannya jangan berfokus kepada tekanan, berfokus terhadap irisan atau sayatan. Oke, nggak apa-apa. Sok ya, makasih banyak Pak. Nah, jadi boleh sayatannya diulang, boleh Pak. Asal jangan Bapak tinggal. Contoh. Surat tinggal ngopi ngerokok ya kan, belum beres terusin lagi, nggak boleh Pak. Tapi kalau Bapak sayap, Bapak angkat, kayaknya belum putus nih, Bapak ulangi lagi dengan membaca bismillah kembali atau niat kembali ataupun tidak, sah. Jelas Pak ya? Sah begini tuh ya. Oke, satu lagi yang saya lupa Pak, suka ada hilafiyah, maaf Bang, masukin dong. Hilafiyah itu yang perbedaan pendapat. Kan nggak boleh alat sembelih itu terbuat dari kuku atau tulang, bener nggak Pak? Nah, ada dua pendapat. Yang dimaksud kuku dan tulang itu adalah yang nempel ke ininya. Ada juga yang berpendapat bahwa kuku dan tulang itu adalah yang termasuk ke secara keseluruhan alatnya. Ini jadi pertentangan. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ke yang ngiris kulitnya, yaitu besi. Kalau gagangnya kan nggak ngiris. Nah, jadi Bapak terserah tuh mau pakai pendapat yang mana. Tapi suka ada tuh muncul. Nah, yang kedua, suka ada yang nggak boleh motong pakai pisau Pak. Saya pernah dimarahin. Bang, di sini motong nggak ada pakai pisau Bang, pakai golok. Waduh, saya bilang gitu. Iya, nggak boleh pakai pisau Bang, pakai golok. Ya udah, akhirnya saya nurut pakai golok. Nah, padahal saya pernah baca kitabnya bahwa alat sembelih itu, pisau itu dinamakan dengan safroh, sikinun badiun katanya itu, yaitu pisau yang besar. Ya kalau mungkin orang Indonesia menangkap bahwa pisau besar adalah golok, ya silahkan aja gitu loh. Tapi tadi Pak, untuk alat standarnya sudah disampaikan. Andai kata mengharuskan seperti itu, Bapak bisa sampaikan bahwa terkait alat itu ada standarnya. Jadi kalau mengharuskan Bapak terhadap teknik suatu tertentu, Bapak jangan mau begitu. Wah, nggak boleh itu pakai ini. Ya Bapak balik lagi gitu. Bapak kasih tahu tuh bahwa dalilnya nggak ada mengharuskan pakai pisau kecil atau pakai pisau besar, nggak ada. Jadi Bapak pergunakan pisau yang memang Bapak kuasai tekniknya. Jelas Pak ya? Kalau Bapak pakai pisau sering biasa pakai pisau gede, Bapak jangan maksain pakai pisau kecil. Kenapa? Nanti akan maksa. Bapak akhirnya ngebodot. Nyeksa lagi Pak. Bapak bisa pakai pisau kecil, jangan maksain pakai pisau gede. Kenapa? Nanti Bapak juga nggak maksimal teknisnya. Kira-kira begitu Pak. Kalau saya kebetulan dua-duanya, kadang-kadang tarik, kadang-kadang dorong, ya kan? Kadang-kadang teknik Surabaya, pisaunya megangnya tarik tapi didorong. Ada saya gitu Pak kadang-kadang. Saya praktekin Pak, supaya nanti jamaah yang kita beri pelatihan tinggal milih mau pakai yang mana sih, silakan. Teknik bebas, yang penting ihsan, tidak berlebihan, tidak nyakitin banget gitu. Kalau nyakitin mah semuanya juga nyakitin Pak ya.
namanya disembelih. Kira-kira begitu Pak. Ada lagi Pak? Baik, kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian. Mohon maaf banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan pada penyampaian saya. Saya minta minta maaf. Semoga untuk kegiatan Idul Kurban tahun ini bisa berjalan lancar. Bapak-bapak yang sebagai juru sembelihnya juga bisa melaksanakan kegiatan penyembelihan dengan baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.